Perkenalkan, nama saya Marianus Novaldo Mango. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama berbicara tentang pemerintahan, yaitu pandangan masyarakat tentang pemerintahan. Di sini saya mengambil sebuah contoh, yaitu di desa saya sendiri, yang dimana berdasarkan pandangan dari masyarakat di desa saya tentang pemerintahan desanya. Kalau dilihat secara kondisi geografis, desa saya masih sangat jauh tertinggal. Tertinggal dalam artian masih bisa dikatakan belum bisa berkembang atau masih jauh dari perkembangan, yang dimana masih banyak sekali terjadi sebuah pembangunan yang tertunda-tunda atau beberapa program pembangunan atau penyelesaian program yang terhambat. Kemudian berbicara tentang pemerintahan desa berdasarkan beberapa wawancara, bukan dikatakan wawancara, bisa kita katakan perbincangan saya dengan beberapa masyarakat atau seputar masyarakat di desa Sukakarya ini. Dari beberapa perbincangan saya dapat mengambil beberapa poin penting atau bisa saya simpulkan bahwa di sini berbicara tentang pemerintahan desa, pasti kita juga berbicara tentang pemimpin atau seorang pemimpin, leadership. Dalam desa saya, pemerintahan desa Sukakarya, berdasarkan pendapat dari masyarakat atau pandangan dari masyarakat sekitar, Gimana? berdasarkan beberapa pendapat atau pandangan dari masyarakat tentang leadership ini atau pemimpin suatu desa, khususnya desa saya ini, masih terbilang belum memenuhi standar atau belum mencakup kualitas, dimana seperti yang kita ketahui sekarang, minimal seseorang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin desa atau mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mencapai minimal lulus SMA atau sarjana. Namun pada kenyataannya, berdasarkan beberapa pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat yang sempat berbincang-bincang dengan saya dalam pemilu atau pemilihan pilkades, pemilihan kepala desa, di sini masyarakat rata-rata mengatakan bahwa calon yang menjadi atau mencalonkan diri sebagai pemimpin suatu desa atau sebuah desa ini rata-rata berpendidikan hanya sebatas SMA atau hanya sekedar lulus SMA. Ada juga beberapa yang memang sudah lama lulus SMA, dan ada beberapa juga yang sudah mencapai tingkat sarjana atau S1 bahkan S2. Namun kenyataannya dalam memilih atau menentukan pemimpin suatu desa, rata-rata masyarakat mengatakan di sini masyarakat itu lebih memilih berdasarkan usia atau ibaratnya kualitas. Namun kualitas ini berbeda dengan seperti yang kita harapkan, seperti yang orang-orang harapkan atau masyarakat harapkan. Kualitas yang sebenarnya masyarakat harapkan itu ya adalah seorang pemimpin desa yang berpangkat atau memiliki titel seperti sarjana atau lulusan S1 atau S2. Namun nyatanya masih sering terjadi pemilihan kepala desa ini yang terpilih itu adalah berdasarkan dari dukungan atau perolehan suara dari daerah-daerah tertentu yang memang bisa dikatakan ya sebagai daerah asal. Dan pemimpin ini
rata-rata kebanyakan dari beberapa tahun sebelumnya itu adalah berpendidikan hanya sebatas lulus SMA. Namun untuk sekarang baru di tahun ini seorang kepala desa memiliki titel sarjana S2. Kemudian poin yang kedua, kita berbicara tentang jajaran pengurus desa atau pengurus anggota desa. Di Desa Sukakarya khususnya, atau desa saya sendiri ini di Kecamatan Marau, rata-rata pengurus desa itu masyarakat mengatakan, ada yang mengatakan berasal dari keluarga atau dipilih secara bukan secara, maksudnya dipilih berdasarkan kualitas atau pengalaman. Namun dari semua itu nampaknya yang lebih nampak, masyarakat mengatakan yang lebih nampak itu kebanyakan aparat atau pengurus jajaran desa. Baik, tadi kita berbicara tentang pengurus jajaran desa. Ya memang pengurus jajaran desa itu berdasarkan pandangan dari masyarakat, itu kebanyakan berasal dari keluarga si pemimpin atau kepala desa inilah yang memilih sendiri jajaran-jajaran pengurus desanya tersebut, yang dimana kebanyakan itu ya berasal dari anggota keluarganya sendiri. Poin yang selanjutnya, kita berbicara tentang program kerja atau proker. Di sini di desa saya bisa kita lihat, bukan kita lihat, namun bisa saya katakan berdasarkan beberapa pendapat dari masyarakat, program kerja yang dilakukan oleh jajaran pengurus desa di daerah saya, khususnya desa saya ini, masih sangat tidak transparan atau masih tertutup, jauh dari keterbukaan terhadap masyarakat, yang dimana dalam program kerja bisa kita lihat dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan lainnya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Rata-rata pembangunan di sini berdasarkan apa yang saya lihat sendiri dan berdasarkan beberapa pandangan dari masyarakat atau pendapat dari masyarakat, pembangunan yang ada di Desa Sukakarya ini masih sangat jauh tertinggal dibanding dengan desa-desa di sekitarnya. Padahal seperti yang yang benar-benar saya ketahui, Desa Sukakarya ini berada di pusat kecamatan. Ya, memang berada di pusat kecamatan, yang dimana seharusnya pusat kecamatan ini pusat kecamatan inilah yang menjadi sudut pandang bagi masyarakat, yang dimana seharusnya pembangunan di pusat kecamatan, khususnya desa saya yang berada di pusat kecamatan ini, diharapkan masyarakat itu menjadi sebuah pembangunan yang sangat berkualitas atau sangat maju. Namun berdasarkan apa yang saya lihat dan beberapa pendapat dari masyarakat, itu berbeda dengan apa yang diharapkan, berbeda dengan program perencanaan, program kerjanya sangat berbeda, dan jangka waktunya pun masih sangat jauh melenceng dari apa yang sudah ditentukan. Tentunya ini bukan hanya berdasarkan pandangan dari masyarakat, namun saya juga melihat sendiri bagaimana proses pembangunan atau berjalannya pembangunan di desa saya, yang dimana desa saya ini berada tepat di pusat kecamatannya. Untuk pembangunan desa di luar kecamatan memang masih sangat jauh dibandingkan dengan desa saya. Namun bisa dibilang sedikit demi sedikit sudah bisa melampaui atau bahkan menyamai pembangunan yang ada di desa saya yang berada di pusat kecamatan
itu sendiri. Kemudian beberapa poin tambahan selanjutnya itu, kalau dibilang pemerintahan desa Sukakarya ini dalam menjalankan tugas atau menjalankan program-program yang hendak dilaksanakan masih sangat buruk, atau bisa dikatakan tidak berjalan sempurna. Ini saya katakan berdasarkan beberapa pandangan dari masyarakat atau bahkan tokoh-tokoh yang sudah pernah menjabat sebagai jajaran pengurus desa. Dengan pemerintahan desa yang baru pada saat ini, meskipun sudah dalam meskipun pemimpin desa atau kepala desanya bergelar sarjana, namun masyarakat juga di sini masih banyak mengeluh terhadap cara kerja atau cara ia memimpin desa. Karena berdasarkan yang saya lihat juga dan beberapa tambahan pandangan dari beberapa masyarakat serta tokoh-tokoh yang pernah menjadi jajaran pengurus desa, mengatakan bahwa kepala desa ini atau seorang pemimpin desa ini jarang berada di desa, khususnya di desa Sukakarya. Karena berdasarkan yang bisa dilihat atau bisa terpantau oleh masyarakat, pengurus-pengurus desa ini tidak sangat aktif dalam kerja lapangan, lebih aktif di perkantoran, yang dimana lebih senang bekerja di dalam kantor atau di dalam gedung, tidak di luar gedung atau di lapangan. Ditambah lagi dengan pemimpin desanya sering bepergian keluar kota atau keluar desa. Jadi menurut saya mungkin inilah yang menjadi beberapa pandangan yang buruk terhadap desa, khususnya desa Sukakarya, berdasarkan apa yang telah dilihat oleh masyarakat. Kemudian dalam proses pengerjaan atau pembenahan atau fasilitasan umum terhadap pelayanan-pelayanan di desa masih juga sangat kurang, khususnya dalam pelayanan kesehatan, pelayanan di kantor desa dan sebagainya. Karena bisa dibilang rata-rata pengurus jajaran desa itu lebih senang bekerja dalam kantor atau di dalam gedung. Nah, kalau saya berpendapat di sini, saya mengatakan pemerintahan desa saya, Desa Sukakarya, masih sangat jauh dari tujuan pemerintahan, yang dimana tujuan pemerintahan ini adalah untuk kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Namun di desa saya belum menemukan sebuah kebenaran dari tujuan tersebut. Malah kebalikan dari pandangan ini, kebalikan dari tujuan ini. Tapi semua itu tidak berdasarkan pendapat saya sendiri. Ini berdasarkan beberapa pertanyaan saya terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa orang penting di desa, atau bisa dikatakan sebagai mantan kepala desa atau mantan beberapa pengurus desa tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin sekian yang bisa saya gambarkan atau saya sampaikan berdasarkan apa yang sudah saya lakukan atau sudah saya teliti dari segi pandangan masyarakat terhadap pemerintahan desa saya, yaitu Desa Sukakarya. Di sini saya dapat mengambil beberapa pelajaran mengenai arti dari kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Karena berdasarkan dari teori ilmu pemerintahan, itu dengan tujuan untuk kesejahteraan hajat hidup orang banyak, di sini masih belum terbukti atau belum terlihat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih
dan sampai jumpa.